Oke, kita akan memulainya. Kita masih di dalam Ayub pasal 2 ya. Jadi kita sudah melihat bahwa istri Ayub meminta Ayub supaya mengutuki Allah dan mati. Sebenarnya kata kutuk di sini mengutuki Allah secara harafiah adalah memberkati Allah. Ya, tetapi memang mungkin tidak berani memakai kata kutuk pada Allah ya, sehingga kata-kata yang dipakai secara harafiah adalah berkatilah Allah dan matilah, tetapi memang intinya tentu saja adalah mengutuki Allah. Nah, sekarang kita melihat kedatangan teman-teman Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13. Ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua serta Jofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Ya, mereka ikut berkabung. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Nah, di sini kita melihat apa yang terjadi adalah teman-teman Ayub ikut berkabung ya. Dan kita perlu melihat ini adalah teman-teman yang sangat baik karena mereka duduk bersama-sama Ayub berapa lama? 7 hari 7 malam. Dan dikatakan bahwa mereka berdiam diri karena melihat penderitaan Ayub sangat berat. Dan di sini mau menyatakan sesuatu yang memang sejalan dengan bagian Alkitab lainnya. Semakin kalau kita melihat seseorang menderita, semakin kita seharusnya jangan buka mulut. Ya, kita sering sekali mempunyai pengertian yang berbeda, berpikir semakin seorang menderita, semakin kita harus menasihati. Tapi sebenarnya ketika penderitaan itu sangat berat, orang itu perlu bergumul dengan Tuhan. Mengerti Roma 8 ayat 28 bahwa di dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk kebaikan kita, mengerti secara akal budi dengan benar-benar menerimanya, itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, mengerti ketika kita hidup baik-baik, no problem, ayat yang indah, tetapi ketika Allah mengambil orang yang kita kasihi, itu bukan lagi menjadi ayat yang indah ketika kita menggumulkannya. Ya, sehingga mau melihat bahwa di balik itu Allah melakukan untuk kebaikan kita, percaya enggak? Enggak percaya. Apa yang baik? Ya, sehingga kita perlu waktu menggumulkannya. Dan ketika kita datang nasihat dengan Roma 8 ayat 28 begitu ya, apa yang dirasakan orang yang menderita tersebut? Ketika kita, aduh jangan sedihlah, percaya bahwa ada sesuatu yang indah di balik semua itu. Apa yang dia rasakan? Kamu tidak mengerti penderitaanku. Ya tidak, kamu bukan sahabatku. Ya, sehingga yang terjadi adalah ketika kita memberikan nasihat-nasihat seperti itu, malahan dia merasa bahwa kita tidak mengerti. Sahabat yang baik adalah sahabat yang datang untuk menangis bersama-sama, bukan datang untuk memberi nasihat. Karena itu kita melihat jangan kita kemudian mengecam sahabat-sahabat Ayub. Mereka adalah sahabat baik, mereka itu mau loh berdiam diri 7 hari 7 malam. Ayo, siapa yang sekarang sahabat kita yang mau melakukan itu? Kira-kira ada enggak? Menemani 7 hari tanpa bicara? Ya, saya rasa tidak banyak dari kita akan memiliki sahabat seperti teman-teman Ayub. Dan mereka kan harus melakukan perjalanan yang kita tidak tahu berapa lama. Dan memang nanti Ayub bertengkar dengan teman-temannya setelah mereka membuka mulut. Ya tidak, bukan sebelum mereka membuka mulut. Karena itu akhirnya karena mereka kemudian mendakwa Ayub bersalah. Ya, Ayub sampai kemudian mengatakan, tahu Ayub mengatakan mereka adalah apa? Ayub 16 ayat 2 ya. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti ini telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Ya, tapi itu sebenarnya bukan terjemahan yang tepat.
Terjemahan Inggrisnya lebih baik, miserable comforters you are. Jadi penghibur yang membuat susah, bukan penghibur sialan. Sebenarnya penghibur yang malah membuat hatiku susah. Maksud Ayub adalah teman-temannya bukannya menghibur dia, malahan lebih menyusahkan hatinya dengan perkataan-perkataannya. Ya, karena itu hati-hatilah kalau orang itu sangat berat penderitaannya, kita datang dengan maksud baik memberikan nasihat, bisa dia menganggap kita adalah penghibur-penghibur yang membuat susah. Ya, karena itu kita melihat hal yang sangat penting untuk kita lakukan adalah ketika saudara sahabat kita menderita, kita datanglah bersama-sama untuk menangis bersama-sama dengan dia, jangan banyak berbicara. Ya, karena memang pada waktu itu hanya Tuhan yang dapat menghibur dia. Biarkan dia berbicara kepada Tuhan. Ya, sehingga kita nanti setelah sekian waktu di mana dia mulai bisa ya menerima, baru kemudian kita lebih memberikan nasihat. Ya, jadi ini adalah mengenai teman-teman Ayub. Nah, hal terakhir yang saya mau bicara adalah kita tidak akan banyak berbicara tentang dialog Ayub dengan teman-temannya, ya, tetapi bagian ini saya mau memfokuskan bahwa sebenarnya di dalam kitab Ayub, Ayub banyak sekali menanyakan pertanyaan. Karena memang di dalam pasal 1 dan 2 kelihatannya Ayub baik ya, tetapi setelah sekian waktu ya, 1 minggu dan kemudian lewat, penderitaannya membuat dia tidak tahan, dan pasal 3 langsung mulai dengan Ayub mengutuk hari kelahirannya. Sehingga kalau saya bacakan di dalam pasal 3, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap dari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan, dan seterusnya. Dan ini tentu saja menunjukkan penderitaannya. Ayub tidak mengutuk Allah tetapi mengutuk hari kelahirannya. Nabi Yeremia melakukan hal yang sama di dalam penderitaan yang tidak tertahankan. Dia mengutuk hari kelahirannya yang intinya adalah kalau hidup itu memang seperti itu, lebih baik dulu ndak usah lahir, gitu kan? Lebih baik waktu dilahirkan langsung mati. Karena apa? Karena mereka mempunyai, orang Ibrani atau Alkitab mempunyai konsep ini tentang hidup. Hidup itu bukan hanya soal kita bernafas. Tapi hidup adalah seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tentu saja bukan maksudnya harus materi, tetapi bahwa Allah memberikan kita hidup dalam kelimpahan, hidup seperti yang Allah inginkan, hidup dengan penyertaan Allah, sehingga ketika mereka melihat hidup itu sepertinya tidak disertai Tuhan, bagi mereka lebih baik mati. Ya, karena itu kita harus mengerti konsep hidup di dalam Alkitab bukan hanya sekedar bernafas, tapi hidup yang diinginkan oleh Allah, hidup yang bersama-sama dengan Allah. Karena itu kenapa hanya orang percaya yang dikatakan akan memiliki hidup yang kekal. Padahal kalau kita mendefinisikan hidup adalah soal kita bernafas, orang tidak percaya nanti hidup juga akan hidup enggak? Iya kan, mereka pun akan mendapatkan tubuh dan hidup selama-lamanya, tetapi hidup dalam penghakiman Allah, dan mereka tidak pernah dikatakan mereka memiliki hidup yang kekal. Berarti definisi hidup bukan cuma soal kita eksis, bukan soal kita bernafas, tapi definisi hidup adalah hidup bersama-sama dengan Allah, hidup di dalam penyertaan Allah. Kan itu kenapa hanya orang percaya yang dikatakan memiliki hidup kekal. Kan itu jangan heran orang seperti Ayub yang ketika melihat hidup seperti ini sepertinya sudah ditinggalkan Allah, bagi dia lebih baik mati. Ya. Jadi dalam hal ini Ayub di dalam penderitaannya kemudian menjadi marah kepada Allah, ya, karena dia percaya bukan karena dosa tertentu dia dihukum oleh Allah. Bukan berarti Ayub menganggap dirinya tanpa dosa, tidak. Tetapi dia tahu bukan karena dosa-dosa tertentu yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan hukuman tersebut. Karena itu kita melihat pertanyaan-pertanyaan Ayub yang mungkin ya pernah kita tanyakan, atau mungkin lain kali akan kita tanyakan ketika penderitaan datang mengunjungi kita. Pasal 3 ayat 11, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Ya, sekali lagi melihat kalau hidup yang seperti ini, hidup yang tidak disertai Allah,
apa artinya hidup tersebut. Dan memang kenyataannya manusia memang kita memang diciptakan di dalam gambar Allah ya, sehingga mengerti bahwa ada arti, ada makna di dalam hidup kita. Karena itu kita juga kalau sudah tidak bisa melakukan apa-apa, merasa ada gunanya enggak hidup? Tidak kan? Ya, tidak. Karena itu kita kalau mau hidup dengan baik harus melihat bahwa ada tujuan Allah di dalam kita hidup. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah, baru kita akan melihat hidup ini berarti. Kemudian pasal 6 ayat 13 Ayub bertanya, bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Ya, jadi dia bisa nggak kita melihat dia sekarang dalam keadaan bagaimana? Kelihatannya putus asa ya, karena penderitaannya memang merupakan sesuatu yang tidak tertahankan. Kita manusia itu takut dengan rasa sakit ya, karena itu ketika rasa sakit diberikan kepada kita, biasanya kita menyerah. Ya. Karena itu kenapa orang mau orang mengakui kan dengan siksaan kan. Siksaan yang tidak dapat ditahan, akhirnya orang tidak bersalah pun akan mengaku bersalah. Hanya supaya jangan disiksa. Ya, memang kita manusia takut dengan rasa sakit. Tetapi karena itu rasa sakit bisa menjadi senjata yang ampuh di tangan Tuhan juga untuk mempertobatkan kita. Kan kita sering sekali bertobat karena apa? Karena hukuman Tuhan kan gak tahan kan dengan rasa sakit. Ya deh Tuhan aku bertobat. Ya tidak ya. Sehingga memang rasa sakit bisa kemudian tidak tertahankan. Kemudian yang menarik pasal 7 ayat 20. Coba lihat Ayub berkata. Saya bacakan dari ayat 19. Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku. Berarti kan Ayub menganggap Tuhan itu sampai tidak memberikan kesempatan bagi dia untuk menelan ludah. Tuhan tuh terus menargetkan dia ayat 20. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu? Biasanya kita kalau diserang penyakit atau apa langsung, why me Lord? Ya enggak, kenapa aku Tuhan, sama kan? Tuhan kenapa aku menjadi sasaranmu? Ya, sehingga itu adalah mungkin pergumulan-pergumulan yang universal ketika kita mengalami penderitaan. Tuhan kenapa aku? Kenapa sih Tuhan yang menargetkan aku menerima semuanya tersebut? Pasal 9 ayat 24. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Artinya mengapa Tuhan membela orang fasik? Dan ini memang sering sekali menjadi pertanyaan orang-orang benar. Kenapa orang fasik sepertinya hidup lebih makmur ya, lebih enak. Dan 13 ayat 24, sebab Ayub banyak sekali pertanyaan, saya hanya memberikan beberapa sebagai contoh ya. 13 ayat 24, Ayub kemudian berkata, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Nah, kira-kira pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan Ayub marah apa enggak? Marah apa enggak? Marah, sama siapa? Sama Tuhan. Alkitab banyak menggambarkan seperti Ayub adalah orang saleh. Ya, Yeremia juga marah kepada Tuhan, para pemazmur sering menunjukkan kekecewaan dan kemarahannya kepada Tuhan. Kenapa Alkitab banyak memberikan kita ya kejadian-kejadian seperti ini? Ini adalah Alkitab mau mengajarkan kita sesuatu, yaitu bahwa kita manusia karena memang kita tidak mengerti Allah kita, Allah dengan caranya yang tidak terbatas, Allah yang berkata rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanmu, berarti kita sering sekali tidak mengerti apa yang Allah lakukan. Dan ketika kita tidak mengerti apa yang Allah lakukan, kita sering sekali tidak bisa menerima Allah mengizinkan hal-hal yang begitu menyakitkan terjadi. Kain itu sering tersirat dalam kita, Allah kok kejam sekali. Kenapa sih Tuhan teganya?
ya membiarkan itu terjadi. Tuhan dapat mencegah tetapi Tuhan tidak mencegah. Kenapa Tuhan begitu teganya? Ketika Tuhan mengatakan mengasihi, apakah ini bentuk dari kasih Tuhan terhadap kita? Sering sekali kita salah paham, kita tidak bisa mengerti apa yang Allah lakukan. Dan Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kalau begitu yang terbaik adalah kita dengan jujur datang kepada Tuhan, nyatakan kekecewaan kita termasuk kemarahan kita. Betul sebenarnya kita tidak seharusnya marah pada Tuhan. Masalahnya kita sering sekali tidak dapat mengontrol kemarahan kita. Kita kenyataannya marah pada Tuhan. Jangankan ketika hal-hal yang begitu menyakitkan terjadi. Kadang-kadang hal kecil saja kalau sudah datang bertubi-tubi marah enggak? Marah. Dan apalagi kalau kita mempunyai doktrin yang benar, first cause segala sesuatu adalah Tuhan, ya otomatis marahnya pada Tuhan. Tuhan kok begini sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan harus selalu begitu? Ya membiarkan orang-orang jahat merusak pekerjaan Tuhan, kan kesel jadinya dengan Tuhan. Ya sehingga itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindarkan. Ini ada sesuatu yang sebenarnya lucu ya, dikatakan pada waktu itu ada seorang biarawati begitu kan, ya, zaman kuno begitu naik kereta yang ditarik kuda, tetapi keretanya kemudian anjlok dan dia terlempar jatuh di lumpur. Kira-kira ngamuk enggak? Dia kemudian berkata, Tuhan, kalau ini yang Tuhan lakukan pada temanmu, pantesan kau tidak banyak teman. Ya dia katakan, ya kita kadang-kadang yang tidak dapat mengontrol bahwa kita marah pada Tuhan. Dan cara yang terbaik kalau keadaan itu terjadi adalah jangan kita menyangkal seakan-akan tidak marah, memendam ya, karena itu tidak sehat, tetapi kita berani jujur seperti Ayub datang kepada Tuhan dan bertanya pada Tuhan, Tuhan mengapa Tuhan menjadikan aku sasaranmu? Mengapa sih Tuhan kau memalingkan wajahmu? Mengapa Tuhan kau sepertinya tidak peduli lagi? Bukankah Tuhan mengatakan mengasihi? Tetapi apakah ini cara Tuhan mengasihi aku? Aku tidak bisa melihat Tuhan kasih-Mu ketika engkau melakukan itu. Ya datang kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Dia adalah Allah yang besar dan Dia mengerti apa yang kita rasakan sehingga Tuhan tidak marah. Karena yang menarik dari kisah Ayub juga adalah Ayub yang marah pada Tuhan, teman-teman Ayub membela Tuhan, marah pada Ayub karena Ayub marah pada Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan marahnya pada siapa? Pada teman-teman Ayub, bukan pada Ayub. Jadi Ayub yang marah pada Tuhan, Tuhan tidak marah. Teman-temannya yang marah Ayub karena marah pada Tuhan, mereka yang dimarahi Tuhan. Dan ini menandakan Tuhan mau kita jujur bergumul dengan Tuhan. Bagi Tuhan, teman-teman Ayub itu sok tahu, menganggap seakan-akan menganggap mereka itu mengerti jalan Tuhan. Ayub melakukan yang benar. Tidak mengerti karena itu bertanya, Tuhan kenapa begitu? Tuhan kenapa Tuhan melakukan seperti itu? Dan itu lebih benar. Karena kita manusia tidak mengerti cara kerja Tuhan dan Tuhan mau ketika kita merasa sakit hati, kita merasa kecewa, kita merasa dikhianati, kita merasa marah kepada Tuhan, jujurlah datang kepada Tuhan. Karena dengan demikian malahan pergumulan itu bisa kita bereskan. Tuhan kemudian akan berbicara kepada kita, Tuhan yang akan memampukan kita untuk kemudian lebih bisa menerima daripada kita pendam. Kita pendam itu berbahaya sekali ya. Karena kita tahu kemarahan yang dipendam biasanya apa yang terjadi? Kemarahan itu hilang atau semakin besar? Semakin besar dan suatu waktu akan meledak dan mungkin kemudian kita akan meninggalkan Tuhan. Bukankah lebih baik sebelum kemudian mencapai tahap yang dimana kita terlalu marah kepada Tuhan ya sehingga tidak lagi mau berkomunikasi kepada Tuhan, bukankah lebih baik sebelum mencapai tahap itu kita datang kepada Tuhan. Utarakan kekecewaan dan kemarahan kita.
Ya, karena itu yang dilakukan oleh para nabi. Para nabi kalau mereka tidak mengerti, mereka kesal dengan Tuhan, mereka datang dengan jujur mengatakan kepada Tuhan. Dan itu yang memang Alkitab mau ajarkan. Bahkan Yeremia, walaupun dalam hal ini Yeremia melakukan hal yang salah, ya. Kita melihat coba Yeremia 15. Ayat 18 ini yang dikatakan Yeremia. Yeremia 15 ayat 18. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Perhatikan akhir ayat 18 ya, pasal 15 ayat 18. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Bahkan menuduh Tuhan sungai yang curang. Ya, dalam hal ini Yeremia salah enggak? Ya pasti salah, keterlaluan ya, masa Tuhan dibilang sungai yang curang. Tetapi coba kita lihat apa yang tersirat dari jawaban Tuhan, ayat 19. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Tuhan menyuruh Yeremia untuk bertobat. Tapi apa yang tersirat? Tuhan masih mau pakai Yeremia tidak? Masih, berarti Tuhan bisa mengerti kenapa Yeremia marah sampai seperti itu. Dan Tuhan tetap mau memakai Yeremia walaupun disuruh bertobat. Tapi coba perhatikan, Tuhan tetap mau memakai Yeremia. Berarti Tuhan mengerti apa perasaan Yeremia sampai mengatakan kata-kata yang tidak pantas untuk dia katakan. Yeremia melakukan hal yang salah, tetapi Tuhan mengerti kenapa dia melakukan itu. Karena itu Tuhan hanya meminta Yeremia untuk bertobat, tetapi tetap mau memakai Yeremia. Tuhan mengerti ketika kita marah dengan dia. Salah, tetapi Tuhan mengerti. Saya tidak mengatakan kalau marah pada Tuhan itu benar, karena seharusnya kita tidak boleh marah pada Tuhan. Tapi iman kita belum mencapai tahap di mana kita bisa menerima segala sesuatu dengan ucapan syukur. Saya rasa yang pertama-tama kita lakukan ketika didiagnosa kanker, masa puji Tuhan aku dapat kanker? Yang pertama adalah Tuhan, kenapa? Kenapa sih Tuhan? Aku tuh melayani Tuhan loh. Aku tuh mencoba hidup lebih baik daripada yang lain. Begitu banyak orang yang tidak cinta Tuhan, aku cinta Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya rasa pertama-tama pergumulan seperti itu. Dan itu adalah sesuatu yang wajar dan Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Mengutarakan kesedihan kita, kekecewaan kita, kemarahan kita. Ya, utarakan dengan baik, jangan dengan kata-kata yang kasar, tetapi utarakan apa yang memang menjadi pertanyaan kita. Dan saya percaya ketika kita mau dengan jujur datang kepada Tuhan, Tuhan pun akan menjawab kita. Ya, dan Tuhan akan memampukan kita seperti yang Dia lakukan pada Ayub nantinya untuk bisa menerimanya. Dan bahkan melalui semua itu bertumbuh untuk mengenal Allah dengan lebih baik. Jadi apa yang dilakukan Ayub ini sangat baik. Ya, kelihatannya ya marah pada Tuhan memang, ya, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berani tapi jujur. Mengapa engkau menganggap aku sebagai musuhmu? Mengapa engkau menjadikan aku sebagai sasaranmu? Ya, saya rasa itu yang banyak kita rasakan mungkin ketika kita mengalami penderitaan yang tidak tertahankan. Oke, apakah ada pertanyaan? Ya. Saya mau, tadi saya berpikir kan, ada bukan pertanyaan sih, saya ingin Ibu menanggapi saya benar enggak gitu ya mikirnya. Jadi saya mikir katanya iblis pinter gitu ya, kok kayaknya enggak pinter-pinter amat gitu. Kalau dia tahu kan mestinya dia tahu dong bahwa apapun yang dilakukan ujungnya adalah kemuliaan Allah. Karena dia cukup mengenal Allah juga kan. Tapi kenapa kalau saya kalau dia tahu ujungnya enggak berhasil, ya udah kenapa enggak give it a rest gitu ya. Tapi mungkin enggak sih Bu kalau iblis juga kan diizinkan Allah untuk berbuat, untuk menderitakan manusia supaya Allah ingin
manusia mengalami secara pribadi cinta Allah. Iya, iblis juga pasti dipakai di tangan Allah. Dan iblis di dalam keberdosaan dan penyangkalan dirinya, iblis adalah bapa pembohong, ya saya rasa termasuk dia membohongi diri sendiri, dia berpikir dia bisa mengalahkan Allah. Saya rasa iblis berpikir ada kesempatan dia bisa mengalahkan Allah. Karena itu dia berjuang mati-matian tuh. Jadi ada denialnya juga, ada membohongi diri. Jadi orang itu jangan salah, kita itu pintar juga membohong diri ya. Kebohongan kamu katakan saja 1000 kali sebagai kebenaran, kamu akan percaya itu adalah kebenaran. Dan saya rasa itu yang dilakukan iblis. Dia berpikir ada kesempatan dia dapat mengalahkan Allah. Jadi dia tidak seperti kita menganggap mana mungkin ngelawan Allah. Tidak, dia berpikir dia bisa melawan Allah. Ya, karena itu dia akan berusaha terus. Ya, saya pikir ya berarti memang kita sangat beruntung karena kita dapat anugerah khusus mengalami cintanya Tuhan sejak sebelum kita dijadikan. Ya, iblis nggak mengalami itu ya. Karena sebelumnya tentu saja dia mengalami kasih Tuhan, tetapi memang tidak ada keselamatan bagi malaikat yang jatuh. Ya, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Oke. Ya, di belakang Pak. Ini sebenarnya pertanyaan untuk yang sesi yang tadi tentang ujian pertama dan ujian kedua. Ujian yang pertama Ibu telah mengatakan itu the first cause. Apakah ujian kedua itu juga first cause-nya adalah? Iya, segala sesuatu first cause-nya. Perbedaannya saya melihat waktu yang ujian pertama Tuhan turun tangan sendiri begitu. Tetapi ujian kedua iblis yang turun tangan tentang penyakit. Jadi seolah-olah kalau penyakit itu datang dari iblis. Oh enggak Pak, yang pertama pun Tuhan tidak turun tangan sendiri. Kan iblis yang itu kemudian melakukannya. Dan iblis pun memakai tangan orang lain. Memakai orang Sheba, memakai orang Kasdim, memakai bencana alam. Tuhan tidak turun tangan sendiri. Ya jadi sering sekali Tuhan itu tidak turun tangan sendiri. Memang bisa Tuhan turun tangan sendiri ya, tetapi sering sekali Tuhan itu tidak turun tangan sendiri. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Heeh. Bukan, berarti Tuhan bisa merancangkan itu terjadi karena memang Tuhan membuat kita tidak waspada gitu. Dalam arti bukan membuat kita tidak waspada, jadi salahnya Tuhan dong. Tetapi ya, dalam arti kita nggak bisa menyalahkan setan karena memang itu terjadi. Enggak, dalam arti kita itu kalau semua kesalahan itu adalah kita. Tapi memang Tuhan sering sekali membiarkan kita gagal ketika kita tidak melakukan yang baik. Jadi bukan menyebabkan kita tidak waspada, tetapi membiarkan kita gagal ketika kita tidak mau berwaspada. Karena apa? Karena saya percaya Tuhan itu mau melatih kita. Kalau setiap kali kita mau melakukan sesuatu yang bodoh Tuhan cegah, ya berarti kita perlu belajar berhikmat enggak? Enggak perlu loh. Toh enggak perlu belajar jadi pinter, pasti sukses. Ya, kita mau berbicara seperti apapun kemudian semuanya beres. Kan kita tidak belajar untuk kalau berbicara harus bijaksana, kita tidak belajar kalau berencanakan harus merencanakan dengan baik, nanti kamu ditipu, ya enggak. Jadi Tuhan sering sekali membiarkan kita gagal ketika kita tidak melakukan dengan cukup baik supaya apa? Supaya kita belajar dari sana dan belajar lebih berhikmat. Supaya kita belajar lebih rajin, supaya kita belajar berusaha dengan lebih keras. Ya, karena itu memang saya selalu menekankan paradoks kedaulatan Allah, anugerah Allah tidak pernah menghilangkan tanggung jawab manusia. Karena itu Tuhan mau mengasah tanggung jawab kita. Karena itu coba lihat para nabi itu cerdik luar biasa loh. Mereka itu ketika mau melakukan sesuatu itu selalu dengan cerdas. Saya pernah berbicara tentang Daniel 1 enggak? Pernah enggak kita? Daniel 1, ingat ya, Daniel dan teman-temannya kan disuruh makan makanan dari meja raja, disuruh belajar bahasa Kasdim dan diberi nama itu. Yang satu hal yang mereka persoalkan adalah mengenai makanan, karena itu yang bisa mereka kontrol. Pada waktu Daniel meminta
ya kepada kepala pengawal untuk jangan memberikan mereka makanan dari meja raja tapi makan sayur-sayuran saja. Diberi atau tidak? Hah? Tidak langsung. Coba kita lihat ya, kita lihat Daniel. Tidak langsung disetujui. Daniel 1. Saya baca dari ayat 8 ya, Daniel 1 dari ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Berarti disetujui atau tidak? Tidak. Apa Daniel putus asa? Tidak. Dan dia kemudian melakukan dengan strategi yang lebih cerdas kedua kalinya. Karena itu ketika saya bacakan ada dua hal yang Daniel lakukan. Coba kita lihat ya. Ayat 11. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misal dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Dua hal apa yang dilakukan Daniel? Pertama-tama dia minta tes saja, uji saja 10 hari. Sebelumnya dia tidak mengatakan uji 10 hari, langsung minta supaya makanannya dirubah. Dan sekarang dia meminimkan resikonya dengan hanya percobaan selama 10 hari. Bisa enggak kita melihat sekarang resikonya jauh lebih kecil? Ya tidak, 10 hari tidak masak daging emangnya bisa mati, kan tidak, paling juga sedikit pucat, ya tidak. Sehingga 10 hari tidak menjadi masalah, dengan mudah bisa dikoreksi kalau ternyata tidak berhasil. Sehingga kita melihat resikonya jauh lebih kecil, tapi hal yang kedua yang mungkin kebanyakan kita tidak menangkap. Karena itu saya mengatakan baca Alkitab, baca dengan teliti. Sekarang saya akan membaca 2 kalimat dengan penekanan ya supaya saudara melihat. Ayat 8 ya, di bagian tengah, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu. Ayat 11, kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana. Ada bedanya enggak? Dia sekarang meminta kepada orang yang sama atau orang yang berbeda? Berbeda. Siapa? Anak buah dari orang yang dulu dia minta. Dulu dia meminta kepada pemimpin pegawai istana, ditolak. Sekarang dia meminta kepada penjenang yang adalah bawahan pemimpin pegawai istana yang langsung menangani makanan dia. Kadang-kadang kalau kita minta bantuan kepada orang yang tingkatannya terlalu tinggi malah tidak efektif. Karena dia harus mendelegasi. Tapi ini dia langsung meminta kepada orang yang menangani dia. Jadi tidak usah mendelegasi kan? Sehingga kemungkinan tidak usah diketahui orang lain kan? Berarti resikonya lebih kecil atau tidak? Karena itu diterima. Jadi kalau usulan Daniel diterima, ada tidak karena kecerdasan Daniel? Ada. Tentu saja kita harus melihat itu adalah kedaulatan Allah. Tapi kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab kita. Kitanya harus berstrategi, kitanya harus cerdik. Karena itu Tuhan Yesus berkata, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Ya, tidak cukup hanya tulus, harus cerdik. Tulus tapi bodoh, gagal. Ya enggak, ya. Tulus betul penting tapi harus cerdik. Oke, masih ada pertanyaan? Apakah masih ada pertanyaan?
tanya Bu, kalau nggak ada saya yang tanya ya Bu. Mm-mm. Kalau di ujian pertama itu kan habis hartanya, mati anaknya semua, dia itu nggak ada pertanyaan sama sekali ya Bu ya. Tapi kalau ketika setelah dia kena sakit seperti itu kok pertanyaannya berderet-deret, ini apa kira-kira Bu? Itu setelah sekian waktu juga Pak. Ya, jadi kan kita berbicara temannya datang seminggu, jadi waktu dia langsung sakit pun juga dia tidak langsung bertanya. Dia kan juga masih mengucapkan yang baik ketika istrinya menyuruhku mengutuk, kan dia juga bilang kau perempuan gila, masakan kita mau menerima yang baik dari Tuhan tetapi tidak mau menerima yang buruk. Jadi sama, ketika peristiwa itu baru terjadi, dia masih bisa ya menerimanya. Tetapi sekian waktu sejalan dengan penderitaan, kan saya bilang kita itu tidak tahan dengan penderitaan. Ya, saya percaya hanya persoalan penderitaan sejauh mana yang bisa kita tahan. Pada akhirnya kita pasti tidak sanggup, dan saya rasa sejalan dengan penderitaan itu dia akhirnya juga tidak tahan. Ya, jadi memang setelah ada jeda waktu, tidak langsung, setidak-tidaknya 1 minggu lebih kan. Ya, 1 minggu kan temannya berdiam diri tidak mengatakan apa, baru kemudian si Ayub mulai dengan mengutuk hari kelahirannya. Ya, saya rasa lebih ke arah tidak tahan. Pada permulaannya dia bisa menerima karena secara doktrinal dia mengerti. Tetapi memang mengerti secara akal budi, secara doktrinal, dengan kemudian kita tahan dengan penderitaan kita, itu adalah 2 hal yang berbeda. Ya, dan akhirnya dia kemudian mempertanyakan, dan jadi dia kemudian marah dan ingin tahu kenapa sih Tuhan memperlakukan dia seperti itu. Dan dalam hal itu kan memang berbeda dengan apa yang ada di dalam kepalanya. Apa yang dikatakan oleh teman-teman si Ayub itu tidak salah loh. Ya, karena memang itu adalah doktrin, yaitu bahwa kalau kita taat diberkati, kalau kita tidak taat akan dihukum. Karena itu mereka yakin sekali kalau sampai Ayub menderita seperti itu adalah karena hukuman Tuhan. Karena memang doktrin yang Allah nyatakan adalah kita taat diberkati, kalau tidak taat kita akan dihukum. Cuman mereka tidak mengerti bahwa ada pengecualian. Mereka tidak mengerti bahwa Allah itu tidak dapat dikotak-kotai, ya. Allah itu bekerja di luar kemampuan manusia untuk mengerti. Sehingga mereka cuma pegang itu dan menganggap Allah pasti bekerja dengan cara yang seperti demikian. Jadi apa yang dikatakan teman-teman Ayub sebenarnya tidak salah. Ya. Yang salahnya adalah mereka berpikir mereka bisa mengetahui cara kerja Allah dengan sempurna atau secara menyeluruh, sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Jadi karena itu kita melihat ya, kita pun juga ya, kalau penderitaan itu dibiarkan cukup panjang, kita itu juga akan marah. Ya, jadi penderitaan itu kalau singkat itu masih lebih bisa ditahan, tetapi sejalan dengan penderitaan itu kemudian tidak berkurang begitu kita marah. Karena itu mungkin ketika Tuhan memberikan kita penyakit pada awalnya kita mungkin tidak marah. Karena apa? Karena berpikir ini memang ujian Tuhan, nanti kalau kita berdoa atau kita bertobat Tuhan akan menyembuhkan. Ya enggak, masih dalam pengharapan penyembuhan enggak marah. Tetapi ketika kita kemudian sadar Tuhan tidak akan menyembuhkan, nah mungkin pada waktu itu marah. Ya tidak. Ya, jadi kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi biasanya itu bisa seperti itu. Jadi fase kemarahan belum tentu langsung datang di awal. Karena biasanya ya para ahli mengatakan saya tidak persis ingat fasenya, tetapi sering sekali pertama-tama mungkin denial dulu. Enggak, masa sih aku yang dapat, karena itu second opinion, third opinion gitu kan. Enggak percaya bahwa Tuhan memberikan kita penyakit tersebut. Tapi kemudian mungkin Tuhan akan menyembuhkan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa ayo Tuhan sembuhkan. Dan setelah ternyata Tuhan tidak menyembuhkan, mungkin fase marah baru masuk. Ya mungkin itu juga yang terjadi pada Ayub, kita yang tidak tahu. Tapi memang kemarahan itu tidak selalu terjadi pada fase pertama. Masih ada pertanyaan? Ya. Ya, saya dulu ya. Mungkin menyambung lagi tadi yang first cause, bahwa Tuhan yang
merancangkan segala sesuatu, penyebab bahkan utama, penyebab utama, dan Tuhan juga bahkan sebelum kita lahir pun Tuhan sudah merancangkan itu. Nah, bagaimana misalnya Yudas Iskariot? Yudas Iskariot, apakah itu bentuk kesuksesan iblis untuk mengambil alih apa yang sudah Tuhan rancangkan, atau memang Tuhan sudah merancangkan Tentu seperti saja itu? Tuhan sudah merancang dong Pak, kalau enggak iblisnya dong yang lebih berkuasa. Tapi kan begini Bu, iblis tidak pernah berhenti untuk terus berusaha mengambil alih apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi kan dari sekian miliar penduduk tentu ada yang memang sudah dipilih Tuhan, tapi tidak semuanya dipilih Tuhan. Berarti itu kan bagian iblis. Tentu iblis juga ingin bagiannya semakin besar kan Bu, semakin banyak. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa, atau kita bisa nyadarin bahwa itu memang sudah Tuhan rancangkan? Karena kita sering mengatakan, misalnya Robin Williams menggantungkan diri, itu dia memang sudah dirancangkan seperti itu gitu. Tetapi kita juga bisa, misalnya ada saudara kita atau siapapun gitu yang kita kenal, untuk kita terus secara aktif memperhatikan agar dia tidak sampai mengambil keputusan membunuh dirinya sendiri, misalkan seperti itu. Nah, itu bagaimana? Nah, dalam hal kita harus melihat bahwa segala sesuatu pasti akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kan masalahnya kita tidak tahu Pak. Karena itu yang bisa kita lakukan berusaha sebaik mungkin. Karena pada akhirnya yang harus kita lihat, Tuhan itu akan meminta pertanggungjawaban bukan soal hasil. Karena hasil itu sudah di tangan Tuhan. Kalau saudara kita bukan orang pilihan, mau kita menginjili dia 20 tahun juga dia tidak akan bertobat. Tapi Tuhan akan melihat kesetiaan kita di dalam menginjili. Ya, sehingga itunya yang akan Tuhan lihat. Kalau memang dia adalah orang pilihan dan memang sudah waktunya dia akan bertobat, kita cuma iseng ngomong aja, tahu-tahu bertobat. Ya tidak. Ya, bukan berarti kitanya yang hebat, ya enggak. Ya Tuhan akan menilai apa yang kita lakukan, sekali lagi bukan berdasarkan hasil. Karena itu kita melakukan apa yang harus kita lakukan, yang kita tahu seturut dengan perintah Tuhan, tidak usah pedulikan pada hasil, karena pada akhirnya hasil itu adalah seperti yang Tuhan tentukan, tetapi kita bertanggung jawab adalah bagaimana prosesnya. Ya, jadi dalam segala hal kita lakukan saja apa yang seharusnya kita lakukan. Bukankah kita seharusnya mendoakan orang sekeliling kita supaya mereka menerima Tuhan? Soal akhirnya mereka menerima Tuhan atau tidak bukan urusan kita. Bukankah kita seharusnya menginjili mereka? Tapi untuk mereka benar-benar percaya, Roh Kudus harus yang bekerja, bukan kita. Kita hanya bisa menjadi alat Tuhan, menyampaikan Injil Tuhan. Ya, dan berdoa bagi mereka, tapi soal kemudian mempertobatkan itu adalah urusan Roh Kudus. Ya, jadi kita lakukan saja bagian kita. Nah, mengenai Yudas ada ayatnya Pak. Ya, walaupun tidak ada perkataan Yudas, tapi biasanya ini dimengerti sebagai Yudas. Yohanes 17 ayat 12 saya bacakan. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Inilah Tuhan Yesus ya berdoa kepada Bapanya, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Dan biasanya dimengerti yang telah ditentukan untuk binasa itu siapa? Yudas. Ya, jadi tentu saja itu bukan karena iblis begitu canggihnya bisa merampas Yudas dari tangan Tuhan, tetapi memang dari permulaan Yudas sudah ditentukan untuk binasa. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Ya. Itu pembicaraan Ayub dengan Allah itu kan Iblis dengan Allah maksudnya? Ya, iblis dengan Allah. Iblis itu kan memprediksi bahwa ciptaan Allah itu akan menghujat ya. Jadi goalnya iblis itu kan terwujud di oknum yang kedua, istrinya, bukan si Ayubnya. Karena Allah udah melihat bahwa nggak ada orang seperti Ayub sejak dia dilahirkan, sesudah itu selesai cerita Ayub, nggak ada lagi yang
setangguh hambanya si Ayub itu, Bu. Jadi yang saya mau perbincangkan, Bu, kalau menghujat itu, kenapa itu iblis jadi goalnya dia, Bu? Itu satu. Terus yang kedua saya ingat Tuhan Yesus bilang, kalau orang bagaimana lah dosanya masih diampuni, tapi kalau dia menghujat Roh Kudus itu tidak ada pengampunan lagi. Nah, bisa nggak, Bu, tolong dijelaskan bahayanya sampai kita bisa jatuh yang ditakutkan oleh Tuhan Yesus itu? Nah, di sini sebenarnya mengutuk Allah bukan menghujat ya, walaupun mungkin ya mengutuk Allah bisa dikategorikan sebagai menghujat Allah karena menghujat itu sebenarnya sangat luas. Jadi dalam hal ini sebenarnya iblis mau nyatakan adalah bahwa Ayub kemudian tidak akan lagi menyembah Allah. Itu yang menjadi goalnya. Karena kan iblis mau mengatakan Ayub selama ini menyembah Allah ya karena sebenarnya mau berkatnya saja, bukan karena mencintai Allah. Ya, jadi itu yang menjadi tujuan iblis untuk mau menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau bukan karena berkat-berkat-Mu tidak ada orang yang mencintai Kamu. Karena itu kenapa kita mengatakan tadi tujuan pertama dari kitab Ayub untuk menyatakan Allah layak dikasihi terlepas dari berkat-berkatnya. Nah, ketika berbicara tentang menghujat Roh Kudus ya Tuhan Yesus mengatakan kan, ya dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni. Konteksnya adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat menuduh Yesus mengusir iblis, mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Sehingga dimengerti menghujat Roh Kudus adalah mengkreditkan pekerjaan Roh Kudus kepada pekerjaan iblis. Ya, jadi tidak melihat pekerjaan itu sebagai pekerjaan Roh Kudus, tidak mau mengakui pekerjaan-pekerjaan itu sebagai Roh Kudus, tetapi malah mengkreditkannya kepada pekerjaan iblis. Karena itu dimengerti bahwa orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang tidak mau menerima pekerjaan Roh Kudus. Karena itu biasanya para ahli kemudian mengatakan berarti orang yang terus-menerus menolak pekerjaan Roh Kudus berarti dia tidak mungkin diselamatkan. Karena apa? Karena seseorang baru bisa diselamatkan kalau menerima karya Roh Kudus dalam hidupnya. Kan Roh Kudus yang menghidupkan kerohanian kita sehingga kita bisa bertobat. Karena itu sebenarnya dosa menghujat Roh Kudus tidak akan dilakukan oleh orang-orang percaya. Karena orang-orang percaya menerima karya Roh Kudus dalam hidupnya dan melihat itu sebagai karya Roh Kudus. Ya. Jadi berarti kita nggak usah takut itu. Ya, kita nggak usah takut melakukan dosa itu. Karena Alkitab di satu pihak juga mengatakan sekali kita selamat pasti selamat. Tidak mungkin kita kehilangan keselamatan kita. Berarti tidak mungkin kita kemudian melakukan dosa tersebut. Ya. Nah, karena iblis itu bernafsu sekali kalau sampai kita melakukan itu. Betul, tetapi kan karena itu yang menjaga keselamatan kita adalah Allah. Ya. Oke, ya. Singkat aja sih, berapa lama sih ini Ayub menderita? Kita enggak tahu. Ya, kita enggak tahu. Yang pasti lebih dari 1 minggu. Cuman selama apa kita enggak tahu tuh. Ya percakapannya dengan temannya berapa lama gitu kita tidak tahu. Tapi mungkin tidak terlalu lama, mungkin beberapa minggu begitu. Saya rasa tidak terlalu sampai bertahun-tahun enggak. Karena kan masa temennya temenin terus kan enggak mungkin juga kan. Temannya juga harus ada kerjaan lain. Oh berarti yang waktu Tuhan bercakap-cakap kan kemudian kan sama si betul temannya, karena ya? kan Tuhan kemudian berbicara kepada teman-temannya suruh minta ampun sama Ayub kan. Apa tanggapan Ibu tentang Allah sebagai first cause disamakan dengan Allah sebagai dalang dan kita semua sebagai puppetnya gitu. Nah, kalau Allah sebagai perencana betul, tapi kalau kita sebagai boneka puppet gitu ya, boneka kayu salah karena apa? Karena boneka itu tidak punya keinginan. Sedangkan kita melakukan sesuai dengan keinginan kita. Kita ada free will, boneka tidak. Jadi kalau soal Allah sebagai perancang betul, tetapi kita tetap melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, terutama dosa kita melakukan dengan free will kita. Karena itu memang kita harus melihat paradoks kedaulatan Allah tetapi di satu pihak free will manusia, kehendak bebas manusia. Sedangkan kalau kita berbicara tentang boneka, boneka tidak punya free will. Jadi berbeda ya. Jadi
Itu karena manusia tidak bisa mengerti paradoks sih. Seakan-akan kalau semuanya ada rancangan Allah, manusianya tidak mempunyai kehendak. Tapi salah, Alkitab menggambarkan betul Allah yang merancang segala sesuatu, karena tidak ada yang bisa terjadi kalau bukan kehendak Allah. Tetapi di satu pihak kita melakukan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Seperti Yudas, jelas sudah ditentukan untuk binasa. Tapi Yudas ketika menjual Tuhan Yesus, karena apa? Alkitab mengatakan karena dia serakah kan. Yudas kan tidak dijual Tuhan Yesus bukan seperti dia tidak mau tetapi akhirnya terpaksa karena memang sudah ditentukan Allah. Tidak kan. Dia melakukan dengan keinginannya sendiri. Ya. Bukan boneka kan Yudas. Yudas melakukan dengan keinginannya sendiri. Ya, sehingga kita harus melihat paradoks seperti itu. Ya, betul segala sesuatu dirancang oleh Allah, tetapi kita manusia melakukan dengan atau dalam kehendak bebas kita. Kehendak bebas artinya adalah kita melakukan sesuai dengan keinginan. Kehendak bebas bukan berarti kehendak kita bisa di luar kontrol Allah. Bukan, itu bukan definisi kehendak bebas. Itu namanya kehendak absolut, bukan bebas. Kehendak bebas hanyalah artinya kita melakukan sesuai dengan kehendak kita, tapi memang kehendak manusia bukan kehendak yang absolut. Karena kehendak manusia pasti di bawah kontrol kehendak Allah. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Ya. Mungkin tidak tahu bahasa. Bagaimana dengan pandangan tadi kan ke saya semua bermula dari Allah yang merancang first cause ya. Tapi ada kan juga yang mengatakan Allah mengizinkan. Betul. Berarti Allah mengizinkan itu sama konteksnya dengan rancangan Allah. Sama, karena Allah mengizinkan jangan sama dengan manusia mengizinkan. Manusia mengizinkan bisa tidak tahu apa yang akan terjadi. Allah mengizinkan dia tahu tidak apa yang terjadi. Pasti tahu. Jadi ketika dia mengizinkan dengan dia menghendaki tidak ada bedanya Pak. Untuk manusia itu ada bedanya, Ya, untuk untuk Allah manusia tidak kan penyebab pertama dengan yang mengizinkan berbeda dua. Betul, tapi kan karena manusia tidak maha tahu dan tidak maha kuasa. Tapi Allah maha tahu maha kuasa, dia mengizinkan pasti terjadi. Manusia mengizinkan, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi jangan samakan seperti manusia mengizinkan Pak. Allah mengizinkan pasti itu akan terjadi. Jadi apa bedanya dengan dia menghendaki? Tidak, karena itu Alkitab tidak pernah memakai istilah Allah mengizinkan. Tapi Allah melakukan. Allah mengeraskan hati Firaun. Tidak memakai istilah Allah mengizinkan Firaun mengeraskan hatinya. Enggak kan? Ya enggak, karena Alkitab tahu Allah mengizinkan dan Allah menghendaki tidak ada bedanya. Cuman kita kemudian mendefinisikan kalau yang Allah menghendaki itu yang baik, kalau yang buruk kita pakai istilah Allah mengizinkan gitu. Atau Allah membiarkan, ya enggak? Ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Ya. Pertanyaan saya kembali ke Yudas tadi ya. Kalau kita lihat tadi bahwa memang Yudas sudah ditentukan gitu sebagai pengkhianat. Nah, waktu dia menjual, dia memiliki kehendak sebagai manusia berdosa dan dia memiliki keinginan natur dosa. Nah, sekarang saya kembali lagi ya, kalau misalnya tanpa seizin Tuhan, dia pun tidak akan bisa menjual betul, Tuhan. Betul. Oke. Nah, berarti kalaupun dia mau berbuat tidak menjual Tuhan nggak bisa karena dia sudah ditentukan sebagai pengkhianat. Memang. Jadi apa bedanya? Jadi kebebasan manusia pun ditentukan oleh Allah juga dong. Kehendak betul, kehendak manusia ditentukan, tapi ingat seperti saya katakan, kita itu tidak bisa berbuat baik. Jadi sebenarnya kalau Tuhan tidak mengekang, mungkin semua murid juga akan menjual tuh. Tapi Tuhan akan memberikan anugerah sehingga 11 muridnya tidak menjual, Yudas yang menjual. Mengerti enggak? Oke. Tapi berarti Yudas melakukan dengan kehendak keinginannya sendiri kan? Terus kalau misalnya sampai masalah yang bunuh dirinya Yudas, berarti setelah itu akan bisa juga dia bertobat. Tapi ini tidak. Betul. Berarti apakah ketidakbertobatan memang dari permulaan direncanakan? Betul, karena dalam arti dia tidak dipilih. Jadi tidak mungkin bertobat. Karena untuk bisa bertobat, Roh Kudus harus menghidupkan kerohanian seseorang.
Untuk orang yang tidak dipilih, Roh Kudus tidak akan dikirim untuk menghidupkan kerohaniannya. Yudas tidak mungkin bertobat. Kalau gitu sebagai orang percaya kita harus bilang ya, untuk beberapa orang yang bunuh diri atau mengingkari Tuhan, kita nggak bisa ngomong dong Bu kalau gitu. Kenapa ya dia sampai berbuat begitu? Yang kita bisa katakan ya adalah kemurahan Tuhan, kita memperoleh kemurahan Tuhan, dia nggak memperoleh kemurahan Tuhan. Tetapi tetap ada tanggung jawab manusianya. Jadi kita boleh mempertanyakan kenapa kamu berbuat begitu? Karena memang itu adalah tanggung jawab manusia. Tapi kalau dia nggak beroleh kasih karunia Tuhan, dia kan nggak bisa melakukan kebenaran. Memang, Bu. tetapi tetap Allah menganggap kita bertanggung jawab. Allah tetap menganggap kita bertanggung jawab. Jadi kita tetap boleh meminta pertanggungjawaban. Ya, karena walaupun kita tidak bisa melakukan yang benar, tetapi tetap kita bertanggung jawab ketika kita melakukan yang salah. Ya, jadi Alkitab tetap meminta pertanggungjawaban manusia. Gimana dia bisa melakukan kebenaran? Memang tidak bisa. Kalau Tuhan nggak betul, memang tidak bisa. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan dengan natur kita, dengan kehendak bebas kita tetap salah. Kenapa kok tetap salah? Lah ya karena kamu melakukannya dengan kehendakmu sendiri. Loh, karena kan saya nggak punya nggak memiliki kehendak kemampuan untuk berbuat baik ya pasti. Betul, berbuat tetapi salah. tetap kamu melakukan sesuai dengan kehendakmu sendiri dan karena itu bertanggung jawab. Ya itu yang diajarkan oleh Alkitab, bahwa kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu yang baik, tetapi kita bertanggung jawab ketika kita melakukan sesuai dengan natur kita yang jahat itu. Ya, tetap kita harus bertanggung jawab. Kalau mau protes nanti protes sama Tuhan, Bu. Ya, itu adalah karena kita melakukan dengan kehendak bebas kita, karena itu kita bertanggung jawab ya. Jadi walaupun memang kita tidak mampu melakukan yang baik bukan berarti kita tidak bertanggung jawab. Karena itu seperti misalnya Lukas 22 ayat 22. Ya, dan di sini kita bisa melihat mengenai kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Lukas 22 ayat 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan kedaulatan Allah, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Tanggung jawab manusia. Paradoks, Bu. Jadi memang kita harus mengerti Alkitab secara paradoks. Kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Itu apa yang diajarkan Alkitab dan kita harus menerimanya. Itu yang diajarkan Alkitab, ya. Jadi memang saya selalu menekankan kita harus mengerti paradoks kedaulatan Allah. Jadi mungkin tidak Yudas tidak menjual, tidak mungkin. Tapi dia menjual dengan keinginannya sendiri dan karena itu dia bertanggung jawab. Walaupun betul dia tidak mungkin mempunyai keinginan baik, tetapi tetap dia melakukan dengan kehendak bebasnya dan karena itu dia bertanggung jawab. Satu lagi pertanyaan saya, kalau gitu bagaimana kita menghadapi ya orang-orang yang tetap berkubang di dalam dosa? Bisakah kita memberi pengertian ya sebagai orang percaya kepada diri kita sendiri? Kadang-kadang kan kita jengkel gitu ya, kok nggak bertobat gitu ya, atau nggak ini. Bisakah kita memberi pengertian kepada diri kita sendiri, menerima dia apa adanya, karena memang dia nggak memperoleh karunia itu. Gitu. Harusnya itu yang memang harus kita lakukan, cuma tidak mudah, ya. Karena kita tetap melihat ada tanggung jawab dia, tapi memang pada akhirnya mungkin itu yang harus kita lakukan. Ada hal-hal orang itu yang memang kalaupun dia mau berubah tidak bisa berubah. Bahkan saya pernah ya suatu waktu, jadi seorang hamba Tuhan berbicara tentang istrinya itu mempunyai kebiasaan yang aneh, buka laci tidak pernah ditutup lagi. Mereka itu bertengkar puluhan tahun gara-gara itu. Sampai waktu punya anak juga sampai anaknya kepalanya sampai bocor gara-gara itu dan dia berpikir istrinya akan bertobat, tetap tidak bertobat. Akhirnya dia mengerti istrinya tidak bisa berubah. Jadi sekarang melihat laci itu ya dia tutup saja. Melihat laci dibuka dia tutup, tidak bisa. Dan akhirnya dia belajar untuk menerima bahwa itu adalah sesuatu yang istrinya tidak mungkin berubah. Jadi mau hidup damai ya dianya yang harus kemudian tidak mengharapkan bahwa itu istrinya akan berubah. Dan saya rasa itu adalah bijaksana. Ya, kadang-kadang ya memang ada hal-hal yang istrinya tuh mau berubah. Orang sampai anaknya bocor kepalanya tapi tidak bisa.
nggak tahu ada apanya, ya pokoknya kalau buka laci nggak pernah ditutup. Dan kita semua ada hal-hal yang seperti itu yang bagi orang lain kan nggak masuk akal kan, betapa tidak bertanggung jawabnya kan, bagi kita nggak masuk akal, tapi ya memang pada akhirnya mungkin itu yang harus kita lakukan. Bukan berarti dia tidak salah loh ya, ya, tapi memang ada hal-hal yang memang orang itu kok nggak bisa berubah. Ya kita kalau mau hidup damai ya kitanya yang jadi menerima. Jadi memang, terutama saya rasa pasangan suami istri ya, kalau coba lihat, kita bertengkar dengan pasangan kita itu soal yang sama, soal sepele yang sama. Ya enggak? Yang bagi kita harusnya dia berubah, tapi dia tidak pernah berubah. Mau gimana? Ya jadi memang itu adalah saran ibu itu baik. Kita belajar menerima. Ya. Iya. Yang Ibu jelaskan ini kan adalah konteks orang percaya atau secara umum, Bu? Bahwa rancangan, misalnya saya masih tetap begini. Secara umum juga dong Pak, Allah kita berdaulat dia dalam segala hal begini, dong. Kan kalau ada orang mau bunuh diri, apakah kita bisa bilang, oh itu rancangan Allah dia mau bunuh diri? Bagaimana kita tahu bukan iblis yang menggerakkan? Karena itu hanya bisa terjadi kalau Allah mengizinkan iblis berhasil. Jadi tetap baliknya ke situ lagi. Iya, karena ya Pak ya, kalau Allah tidak mencegah iblis melakukan, Bapak kira bisa hidup tenang-tenang datang ke sini dengan firman kalau Tuhan? Kalau dia orang yang tidak percaya Tuhan? Sama, segala sesuatu kan Allah memberikan anugerah umum. Ini masuk konteks anugerah umum. Iya, sama, segala sesuatu ada di tangan Allah. Ya, termasuk iblis kan, bahwa iblis hanya bisa melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya tidak mungkin lah Pak, Allah bisa gagal gimana kita? Ya betul, karena kalau sampai Allah pun perlu diproses dan Allah kemungkinan gagal, nanti Allah berkata kepada kita, aduh sorry nak, saya pikir kamu selamat, ternyata salah saya. Ya kita tidak bisa yakin keselamatan kita. Ya enggak? Iya, itu mah bahaya sekali. Ya. Ya. Ya, itu memang bukan urusan kita. Menginjili dia, betul. Iya, betul memang. Ya itu bukan urusan kita. Jadi kita tidak selalu tahu keputusan-keputusan Allah. Urusan kita adalah melakukan segala sesuatu menurut prinsip Allah. Ya, kita mencoba melakukan sesuatu yang terbaik, itu saja. Hasilnya itu adalah di tangan Tuhan, ya. Oke, mungkin yang terakhir, ya. Ini mengenai marah, Bu. Bagaimana marah yang baik supaya jangan kebablasan sama Tuhan, mengingat kalau kita marah, kan kalau Tuhan ngasih ya, ujian kepada kita bukan sehari 2 hari, mungkin ya, lama supaya jangan karena sampai itu salah. sebenarnya baiknya adalah kita jujur kepada Tuhan Pak, karena kalau marah yang dipendam malahan nanti kebablasan. Ya karena itu ketika kita marah, biarlah kita jujur bergumul dengan Tuhan dan berkata, Tuhan aku tidak mau marah tapi aku tidak bisa mengontrol, Tuhan tolong. Ya, tetapi juga kemudian kita bergumul dengan Tuhan. Kalau marah kan ini kadang-kadang kita sampai kesal, sampai ngomong keras Bu, ya. Apa bisa juga Bu? Kalau sebenarnya keras gak apa-apa asal jangan kurang ajar. Ini apa enggak keras si Ayub? Keras gak omongannya kepada Tuhan? Saya rasa keras ini, tapi kan tidak kurang ajar. Ya, sehingga boleh keras dan saya rasa di dalam kemarahan sering sekali memang kita, tapi jangan seperti Yeremia engkau adalah sungai yang curang, nah itu kan keterlaluan. Ya, jadi keras dalam arti karena itu jujur apa yang kita rasakan, ya, tetapi jangan dengan kata-kata yang kurang ajar, ya. Oke, mari kita berdoa, ya.
Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa melalui pergumulan Ayub Tuhan, kami boleh mungkin mengidentifikasikan diri kami. Dan kami berdoa kiranya apa yang terjadi pada Ayub, kami pun belajar untuk bisa melihat bagaimana seharusnya juga kami bersikap seperti Ayub, menerima baik yang baik maupun yang buruk daripada Engkau. Tetapi biarlah kami juga belajar dari Ayub Tuhan, ketika kami kecewa, ketika kami marah pada Tuhan, kami mau dengan jujur datang ke hadapan Tuhan. Karena kami ingin supaya kami tidak marah pada Engkau. Kami ingin Tuhan untuk bisa menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Kami ingin percaya bahwa di balik semua itu ada rancangan Tuhan yang indah. Tetapi sering sekali kami belum mampu untuk melihatnya. Karena itu ajarkan kami Tuhan untuk bergumul secara jujur dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya kami boleh menerima. Kalaupun belum dapat melihatnya Tuhan, kami boleh percaya bahwa di balik itu ada rencana-Mu yang indah, di mana Engkau sedang membentuk kehidupan kami, mempersiapkan kami menjadi orang yang lebih siap untuk melayani Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan yang memampukan kami Tuhan untuk selalu dengan jujur datang kepada Tuhan, bergumul dengan Tuhan ketika kami mendapati masalah. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.